Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani Ijaji, NPM 19130520037. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran behavioristic classical conditioning yang dikemukakan oleh John Broadus Watson, atau yang lebih sering kita panggil J.B. Watson. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas mingguan dari mata kuliah Teori dan Praktik Konseling Behavioristik Universitas Negeri Makassar. J.B. Watson atau John Broadus Watson lahir pada tanggal 9 Januari 1878 di Greenville, Carolina Selatan, Amerika Serikat. J.B. Watson merupakan psikolog Amerika yang mengkodifikasi dan mempublikasi tentang teori behaviorisme. Pendekatan psikologi yang dalam pandangannya terbatas pada studi eksperimental objektif tentang hubungan antara peristiwa lingkungan dan perilaku manusia. J.B. Watson mengklaim bahwa psikologi adalah ilmu tentang perilaku manusia yang seperti perilaku hewan harus dipelajari di bawah kondisi laboratorium yang tepat. Dalam karyanya yang bernama Behavior: An Introduction to Comparative Psychology, Watson berargumen dengan tegas untuk penggunaan subjek hewan dalam studi psikologis dan menggambarkan naluri sebagai serangkaian refleks yang diaktifkan oleh hereditas. Watson juga mempromosikan condition response sebagai alat eksperimental yang ideal. Pada tahun 1918, Watson mendalami bidang studi bayi yang relatif belum dijelajahi. Dalam salah satu eksperimen klasiknya, yang merupakan salah satu yang paling kontroversial dalam sejarah psikologi, yakni penggosian ketakutan akan tikus putih dan benda berbulu lainnya pada The Little Albert, seorang anak yatim piatu berusia 11 bulan. Dalam eksperimen ini, pertama-tama Albert dibawa ke laboratorium di mana dia disajikan dengan tikus putih. Awalnya Albert terlihat nyaman dan tidak merasa terganggu akan kehadiran tikus putih tersebut. Lalu, suatu ketika, Albert mendekat untuk menyentuh tikus putih. Lalu Watson pun memukul batang logam dengan palu. Akibat pukulan keras itu, bayi itu menjadi ketakutan dan mulai menangis. Watson mengulangi proses ini setengah lusin kali dan mengamati itu. Setelah uji coba yang berbeda, Albert kecil menjadi ketakutan hanya karena dia melihat tikus putih. Karena Albert telah belajar bahwa setiap kali tikus putih itu muncul, palu akan memukul papan logam. Akhirnya, Albert menjadi ketakutan terhadap tikus, bahkan tanpa diiringi suara pukulan sekalipun. Dari eksperimen di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan bukan karena naluri, tetapi karena adanya stimulus dan respon yang diberikan. Di dalam pembelajaran, dapat dipraktikkan juga dengan stimulusnya, yaitu metode pembelajaran yang diberikan oleh guru terhadap peserta didik, dan responnya adalah apapun yang dilakukan peserta didik. Jika respon yang muncul adalah respon yang tidak diharapkan, maka dapat dilakukan pengulangan. Ya, dan itulah yang dapat saya sampaikan di dalam tugas ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.